Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan. Baiklah, teman-teman tentu sudah tidak asing dengan istilah administrasi sendiri, bukan? Administrasi sering kita dengar di perkuliahan, di perkantoran, lalu di dunia pendidikan, bahkan di rumah sakit. Tapi apakah teman-teman tahu apa itu administrasi dan apa pentingnya serta manfaatnya? Sebagai calon pendidik di masa depan, tentu kita harus mengetahui istilahnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas itu satu persatu. Baiklah teman-teman, secara harfiah, administrasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu ad dan ministro, yang berarti melayani, menyelenggarakan, melaksanakan, dan memenuhi. Sementara menurut etimologi, secara etimologis, administrasi sendiri adalah segenap proses atau kegiatan untuk memenuhi sumber daya 7M dan 1I. Nah, apa aja sih sumber daya 7M dan 1I itu? 7M itu yaitu termasuk kepada uang, manusia, uang, mesin, pemasaran, bahan, metode, serta waktu. Lalu 1I itu adalah informasi. Proses pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, lantas mengapa harus ada administrasi? Lalu apa jadinya suatu lembaga ataupun organisasi jika tidak menerapkan konsep administrasi? Nah, teman-teman, jika suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep administrasi dalam menjalankan tugasnya, maka sumber daya yang kita sebutkan tadi tidak akan dapat mencapai tujuan lembaga secara lebih efektif dan efisien karena tidak dikelola dengan baik, sehingga sumber daya tersebut hanya akan menjadi sebuah momok yang akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa saja meledak dan menghancurkan lembaga tersebut. Karena itulah organisasi memerlukan penerapan konsep administrasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari penjelasan sebelumnya, saya akan mengatakan bahwa administrasi itu merupakan suatu proses pengelolaan. Maka, menurut teman-teman, apakah nama istilah administrasi dengan istilah manajemen yang sering teman-teman secara umum dengar? Nah, secara umum, definisi administrasi dan manajemen itu hampir-hampir sama karena keduanya sama-sama berfungsi untuk mengontrol dan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu. Namun, dalam praktiknya penggunaan istilah administrasi dan manajemen memiliki perbedaan. Istilah administrasi lebih cocok untuk digunakan lembaga pemerintah yang tidak mencari keuntungan atau non-profit oriented dan lebih mengutamakan kepentingan sosial. Contohnya rumah sakit, kantor camat, dan lain-lain. Sebaliknya, istilah manajemen lebih sesuai digunakan untuk lembaga swasta yang mencari keuntungan dan mengutamakan keuntungan komersial atau profit oriented. Nah, karena karakteristiknya yang lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan komersil, maka seorang manajer cenderung lebih bersifat pemerintah tinggi, berkuasa, dan hanya memikirkan bagaimana caranya agar keuntungan komersilnya meningkat. Seorang manajer biasanya memberikan masalah kepada anggotanya dan meminta anggota tersebut untuk menyelesaikan masalah. Berbeda halnya dengan administrator, atau lebih sering kita sebut dengan administrator. Seharusnya tidak bersifat memerintah, melainkan melatih, membimbing, dan mencari solusi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah,
Sekarang tentu teman-teman sudah paham kan dengan istilah administrasi. Oke, selanjutnya mari kita bahas manfaat ini dalam dunia pendidikan. Terwujudnya proses belajar mengajar yang lebih bermakna dengan adanya administrasi dalam dunia pendidikan, peserta didik dan guru dapat mengembangkan potensi yang ada dengan dirinya. Kenapa? Karena dengan adanya administrasi tadi, segala sumber daya yang ada, termasuk guru dan peserta didik itu, dikelola dengan baik untuk dapat mengeluarkan segala potensi yang terbaik yang ada dalam dirinya. Tujuannya serta manfaat lainnya adalah memiliki kemampuan manajerial lembaga pendidikan yang menerapkan konsep administrasi dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kemampuan mengelola sumber daya 7M dan 1I itu dengan baik untuk mencapai tujuan yang lebih efisien. Selain untuk mengatasi masalah mutu pendidikan, penerapan konsep administrasi dalam dunia pendidikan juga bertujuan untuk mencapai perencanaan pendidikan yang akuntabel. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa, mempelajari administrasi pendidikan dapat membantu mahasiswa melatih untuk merencanakan pendidikan yang merata di masa depan. Pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang relevan serta akuntabel adalah tujuan dan manfaat dari administrasi dalam dunia pendidikan. Nah, manfaat penerapan administrasi dalam dunia pendidikan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan melalui pembelajaran administrasi dan supervisi pendidikan ini, maka akan meningkatkan branding diri positif kepada mahasiswa sehingga setelah lulus dari kampus, mahasiswa akan benar-benar diakui dan dibutuhkan di masyarakat. Nah, setelah mengetahui tujuan serta manfaat administrasi dalam dunia pendidikan, selanjutnya kita bahas mengenai lingkup fungsi administrasi dalam dunia pendidikan. Nah, terdapat 4 lingkup fungsi administrasi atau manajemen pendidikan. Pertama itu plan. Itu merencanakan sesuatu yang terkait dengan sumber daya 7M dan 1I. Dan kedua, ada organisasi, di mana bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Lalu selanjutnya ada motif, yaitu bagaimana memotivasi agar sumber daya tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu kontrol, itu untuk mengontrol atau mengatur sumber daya tersebut agar mencapai tujuan yang baik dan efisien. Lalu yang keempat yaitu lingkup fungsi tersebut berjalan saling berkaitan dan merupakan tugas kita sebagai mahasiswa apabila kita besok masuk dalam dunia kerja dan mengelola pendidikan secara langsung, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jika kita berbicara mengenai administrator, manajemen, dan manajer, tentu kita akan bicara juga dengan profesi. Pernahkah teman-teman mendengar istilah profesi? Apa sih maksudnya profesi? Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berarti mengakui atau adanya pengakuan yang menyatakan mampu atau tidak dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian, memerlukan teknik-teknik tertentu yang diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan khusus dalam waktu yang cukup lama. Profesi itu berarti suatu pekerjaan yang mengharuskan, yang mempersyaratkan pelakunya yang menempuh pendidikan tinggi. Satu konsep yang harus teman-teman ketahui mengenai profesi adalah suatu pekerjaan, tidak semua pekerjaan adalah profesi, karena profesi memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Lalu bagaimana ciri-ciri suatu pekerjaan yang layak disebut profesi? Yang pertama, pekerjaan tersebut harus memiliki nilai sosial yang signifikan bagi masyarakat. Kedua, pekerjaan tersebut menuntut adanya keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus yang didapat dalam waktu yang cukup lama
dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku profesi yang harus didukung oleh disiplin ilmu tertentu dan memiliki kode etik sebagai pedoman dalam perilaku anggota profesi. Lalu yang terakhir yaitu sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan oleh pelaku profesi kepada masyarakat. Maka pelaku profesi mendapatkan imbalan finansial secara pribadi dari masyarakat maupun dari pemerintah. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ada profesional. Profesional mengacu pada orang yang menyandang suatu profesi atau pelaku profesi tersebut. Selanjutnya ada profesionalisme. Profesionalisme merujuk pada sikap mental yang dimana para pelaku dijadikan sebagai komitmennya dalam bertindak. Dan yang terakhir ada profesionalitas. Itu merujuk pada kualitas sikap dan perilaku yang dimiliki oleh anggota profesi atau pelaku profesi. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.